Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang daun sulfur. Kira-kira apa ya pengertian dari daun sulfur? Yuk kita bahas sama-sama. Daun sulfur adalah proses peredaran unsur sulfur atau balerang di alam yang berlangsung secara terus-menerus melalui lingkungan abiotik seperti tanah, air, dan udara. Adapun komponen biotik yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, sehingga sulfur tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, sulfur mempunyai peran dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga fungsi sel tubuh. Sulfur berperan dalam kerja enzim dan metabolisme sel pada manusia dan hewan. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Sulfur berfungsi sebagai unsur hara yang penting bagi tanah. Yang ketiga, dapat mendukung keseimbangan ekosistem. Melalui daur sulfur, unsur ini terus tersedia bagi makhluk hidup dan menjaga kelangsungan makanan rantai atau rantai makanan. Nah, ada juga sumber sulfur di alam. Yang pertama, batuan dan tanah. Sulfur terdapat dalam batuan sebagai mineral sulfida dan sulfat. Dari pelapukan batuan, sulfur masuk ke tanah. Yang kedua, ada gunung Merapi. Aktivitas gunung Merapi melepaskan gas sulfur seperti sulfur dioksida, SO2 ke atmosfer. Nah, yang ketiga ada laut dan perairan. Air laut mengandung sulfur dalam bentuk ion sulfat yang berasal dari pelapukan batuan dan aliran sungai. Yang keempat ada sisa makhluk hidup. Bangkai dan kotoran hewan makhluk hidup mengandung sulfur yang akan dikembalikan ke tanah melalui proses penguraian. Nah, berikutnya adalah tahap sulfur di alam. Yang pertama ada pelapukan batuan. Batuan yang mengandung sulfur mengalami pelapukan oleh hujan, panas, dan angin. Proses ini, sulfur dilepaskan ke tanah dan air. Nah, yang kedua adalah sulfur di tanah dan air. Sulfur berada dalam bentuk ion sulfat atau SO42- di tanah dan perairan. Proses ini adalah bentuk siap dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, tahap selanjutnya adalah penguraian oleh mikroorganisme. Sisa dan bangkai makhluk hidup diuraikan oleh bakteri dan jamur. Proses ini, sulfur dikembalikan ke tanah. Yang kedua adalah sulfur ke atmosfer. Aktivitas gunung Merapi dan pembakaran bahan bakar fosil melepaskan sulfur ke udara dalam bentuk gas SO2. Ada juga peran mikroorganisme. Yang pertama, menguraikan sisa makhluk hidup. Bakteri dan jamur menguraikan bangkai dan kotoran tumbuhan serta hewan yang mengandung sulfur. Yang kedua adalah mengembalikan sulfur ke lingkungan. Melalui proses penguraian, sulfur dikembalikan ke tanah dan air sehingga tidak habis. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan adanya mikroorganisme, siklus sulfur dapat terus berlangsung dan keseimbangan alam tetap terjaga. Adapun dampak jika sulfur terganggu. Dampak yang pertama adalah kesuburan tanah menurun, yang kedua adalah pertumbuhan tanaman terganggu, yang ketiga rantai makanan terganggu, yang keempat kerusakan ekosistem, kelima terjadinya hujan asam, yang keenam adalah pencemaran lingkungan. Kesimpulannya adalah daur sulfur merupakan proses peredaran unsur sulfur di alam yang sangat penting bagi kehidupan. Sulfur berperan dalam pembentukan protein, pertumbuhan makhluk hidup, dan menjaga kesuburan tanah. Jika daur sulfur terganggu, maka keseimbangan ekosistem dapat merusak dan kehidupan makhluk hidup akan terdampak. Oleh karena itu, kelangsungan daur sulfur perlu dijaga agar lingkungan tetap seimbang. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton. Bye-bye.